Bu Iman pergi ke pasar, namun lupa membeli penyedap rasa. Di zaman Kaliuga, banyak yang kesasar, memuja dewa ketemu raksasa. Selamat datang di Wayang Global Nusantara. Untuk kali ini kami akan menayangkan sebuah judul, yaitu Tutur Tinular. Tutur Tinular dalam terjemahannya adalah tutur, artinya cerita yang berisi edukasi, suatu ajakan atau saran ataupun kisah-kisah ada di alam semesta. Tinular berasal dari kata tular yang berarti menyebar, luaskan atau disebarkan dari satu menjadi dua, dua menjadi empat, dan seterusnya. Nah, tutur tinular suatu cerita yang bisa disebarluaskan kepada semua orang. Dalam kisah-kisah berikut kami mengungkapkan satu persatu cerita atau kisah baik dalam legenda, mitos, atau kisah nyata yang dialami oleh setiap orang di muka bumi ini, dan bagaimana salah satu jalan keluar atau solusi yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Untuk tayangan ini kami mengungkap periode zaman bersama narasumber Bapak Ketut Nuade dengan Dalang Kibayan. Nah, mari kita dengarkan penjelasan beliau. Selamat menyaksikan. Pada kisah-kisah yang ada itu diantaranya pada zaman Satya Yuga. Ya. Itu kisahnya. Nah, kalau kita di dunia ini kita mengenal sama Catur Yuga. Ya. Pertama Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, Kali Yuga. Kita sekarang hidup zaman Kali Yuga. Ya, zaman Kali Yuga. Di mana zaman Satya Yuga ada banyak kisah-kisah sana seperti para awatara turun, seperti Matsya, Kurma Awatara. Nah, pada zaman Treta Yuga terjadi kisahnya Ramayana. Nah, pada satu Yuganya di Ramayana, kisah Ramayana. Karena zaman itu memiliki jenjang waktu yang berbeda-beda. Semakin dulu semakin lama jenjang waktunya. Kali Yuga sekian, Treta Yuga, Dwapara Yuga sekian. Nah, Treta Yuga terjadi pada waktu kisah Ramayana, di mana pada saat itu kan di antara tiga ada dewa, Brahma, Wisnu, Siwa. Brahma sebagai penyusun alam semesta, Wisnu sebagai pemelihara, Siwa sebagai pelebur. Nah, karena Wisnu bertanggung jawab sebagai pemelihara alam, beliau juga dikatakan di dalam buat kita, kapanpun adharma merajalela di dunia ini dan hilangnya dharma, pada saat itulah aku akan turun. Untuk apa beliau turun? Melindungi orang-orang saleh atau orang suci dan membinasakan para raksasa. Jadi winasaya cadus kristam. Nah, itu beliau akan membunuh para raksasa. Nah, itu. Dan beliau berikan contoh karena pada zaman Treta Yuga di mana ada raksasa Rawana yang begitu kuatnya, sehingga turunlah Sri Rama pada saat itu. Nah, pada saat itu raksasa itu masih dibatasi oleh lautan. Makanya Sri Rama menyeberang lautan, membuat jembatan Situbanda itu untuk mencari Dewi Sinta. Itu. Nah, setelah itu zaman kedua disebut zaman Dwapara Yuga, terjadi kisahnya Mahabharata. Di mana pada saat itu raksasa itu lebih dekat lagi antara saudara Korawa dan Pandawa. Kan lebih dekat lagi, sehingga pada saat itu turunlah Sri Krishna. Nah, Sri Krishna banyak juga membunuh raksasa pada zaman itu. Itu. Nah, begitulah tujuan beliau turun ke dunia, karena beliau bersumpah dalam buat kita, kapanpun merosotnya dharma dan merajalela adharma, pada saat akan turun untuk melindungi dharma itu sendiri. Nah, beliau buktikan. Tapi zaman sekarang disebut Kali Yuga, raksasa itu kecil, tidak besar seperti dulu, seperti susu pala seperti itu kan, sehingga perlu Sri Rama bawa senjata bunuh Rawana. Tapi zaman Kali Yuga ini karena raksasa kecil-kecil dan dia itu berada di mana? Ada di sini, di tubuh kita, di dalam diri kita sendiri, sehingga Tuhan tidak turun berbadan manusia membawa senjata, tapi beliau turun menjadi nama suci Tuhan. Jadi kalau kita ingin menghilangkan sifat buruk dalam diri kita,
atau Ya. sifat kersasa itu ucapan nama Tuhan semuanya Nama Tuhan, banyaknya. semuanya banyak. Dengan kita menyebutkan nama Tuhan, pelan-pelan sifat-sifat itu akan hilang. Oleh karena semua agama menganjurkan. Mungkin di umat lain juga Allahu Akbar. Kalau mungkin kita di Hindu juga ada. Kita banyak punya nama-nama Tuhan yang harus kita ucapkan mungkin setiap jiwa itu bisa memiliki nama Tuhan yang berbeda-beda. Tapi itulah cara kita tuh untuk melenyapkan keraksasaan dalam diri kita. Karena Tuhan sendiri Maha Karunia dan beliau juga sempurna. Jadi nama Tuhan dengan Tuhan sendiri tidak beda. Ya. Itu beliau katakan. Nah, oleh karena kalian misalnya kalau nama siang, kalau orang menyebut nama saya, dia tidak akan dapat apa-apa karena dia tidak punya kekuatan seperti Tuhan sendiri. Tapi kalau nama Tuhan itu siapapun yang menyebutkan nama beliau itu akan dapatkan efek daripada nama Tuhan itu sendiri. Itu makanya zaman kali ini salah satu yadnya itu kalau di Hindu mungkin japa yadnya. Ya. Itu salah satu, mungkin kalau di umat Islam ya pakai tasbih itu juga. Tasbih. Nah, nama Tuhan itu banyak, silakan individu-individu nama Tuhan yang mana kita terserah yakini dia, ya. silakan. Kami tidak mau masuk ke ranah sana. Itu hak individu. Yang jelas Tuhan satu. Ya, Tuhan satu karena disebut sama seperti dulu Soeharto kan, Bapak Pembangunan, Bapak gini kan banyak nama-nama beliau diberikan dulu kan. Dan siapa yang memberikan itu? Ya masyarakat memberikan. Itu juga Tuhan sendiri. Ada lagi satu, Pak Dut. Hmm. Tiap-tiap jenjang daripada zaman, Ya, kan ada 4 zaman. ya, satu. Jenjang daripada atau episode daripada zaman itu kira-kira Pak Dut bisa kasih gambaran berapa tahunkah, berapa Nah, kebetulan kalau niki ya karena yang tidak menghafal, ya, karena kalau kita buka di dalam sastra itu namanya Bhagavata Purana, ya, di sana itu sudah sudah jelas karena yang kurang menghafal ya kan. ya, Tapi yang kadang-kadang sering menjelaskan pada wisatawan cuma bagaimana yang terjadi pada zaman-zaman itu. bagaimana itu? Padahal itu ada jenjang waktunya. Kalau Kali Yuga, kalau tidak salah 280 tahun sekian gitu lah. Ribu, bukan gitu ya. Ya, Makanya ini baru 5.000 ini. ya, Jadi itu masih jauh, masih ratusan ribu tahun Kali Yuga nih. nah perubahan itu yang dimaksud dengan pralaya itu yang dimaksud Ada. Kalau perayaan itu nanti setelah 5 waktu nih catur yuga nih selesai, nanti akhir Kali Yuga baru perayaan. pralaya. Ya, itu perayaan nanti begitu nanti dijelaskan dalam Weda nih perayaan umur orang itu 20 tahun sudah paling muda nih, sudah paling tua. Pada zamannya. Nah, kalau akhir daripada Kali Yuga nih itu baru 5.000 baru mulai nih. Ya, Baru awal lah istilahnya. awal. Tapi dampaknya sudah kelihatan. Ya. Bagaimana misalnya nanti suatu saat nanti buah tidak ada yang menghasilkan buah dengan baik. Itu dimana makanan sudah tidak jarang dan dimana orang yang memuja Tuhan akan lari ke hutan. Begitu ada Kali Yuga. Oh, Itu nanti kita punya keturunan untuk dimakan. Itu ngeri sekali, itu di dalam Weda sudah dijelaskan bagian detail tentang Kali Yuga akhir Kali Yuga. oh berarti pada saat itu baru pada akhir zamannya Ya. Kali Yuga terjadi. sama seperti nanti perleburan alam seperti matahari terbit dan tenggelamnya matahari. Begitu juga alamnya. Alam ini sudah berulang-ulang kali diciptakan di lebur itu. Oh, ya. Nah, tapi syukurnya kalau kita pesan saya sendiri karena kita hidup zaman Kali Yuga ini salah satu hal yang istimewa sekarang. Kalau zaman Satya Yuga, Dua Para Yuga untuk mencari sempurna dia orang pergi ke hutan. Ya, Meditasi beratus tahun ya. baru dia sempurna. Tapi zaman Kali Yuga biar walau dimanapun kita berada yang penting kita ingat dengan Tuhan. Makanya dalam saya itu ya Serawanam, Kirtanam, Semarang kita ingat nama Tuhan dan muji nama Tuhan itu adalah salah satu yang paling sempurna. Ya. Itu dengan kita ingat aja dengan Tuhan kita sudah dapat kesempurnaan. Itulah khusus zaman Kali. Ya. Jadi walaupun satu hal yang negatif banyak ada di sini, tapi ada yang paling baik yang mulia dengan ingat nama Tuhan dan menyebut nama Tuhan kita bisa mendapatkan sempurna sesuai yang didapat oleh zaman dulu. Itu zaman dulu orang pergi ke hutan. Ya, meninggalkan keluarga bertapa sampai berpuasa, tidak makan ya. begini. Tapi zaman sekarang, ya kita tuh masuk enak lah sebenarnya dan sederhana. Tapi walaupun sederhana, tapi sangat sulit mempraktekkan itu. dan Gitu. jarang yang mempraktekkan kan begitu. Nah inilah pentingnya Ya. kita yang belajar tuh menyampaikan. Tapi sebenarnya kenapa kami mau bicara seperti ini? Bukan tujuan untuk apa? Tujuan berupa kayak tidak. Ya. Karena satu hal yang bagus lah kita bisa tularkan. Ya. Itulah tujuan daripada kitab suci itu. Jangan salahkan orang suci kenapa dia bisa mengajar itu tidak ada kepentingan apapun, cuma ingin rasa cinta kasihnya kepada semua makhluk hidup sehingga dia bicara. Ya. Dan pada saat bicara inilah dia ada kebahagiaan. Ya. Nah, bagaimana cara untuk mencari kebahagiaan? Ya. Sampaikanlah dharma, kebenaran kepada orang lain. Itu dengan kita dan pengetahuan itu akan mengalir terus.
Nah, itu salah satu pengabdian terhadap Yeah. Tuhan. Di sini salah satu itulah, makanya sama seperti kalau ada anak hilang. Ya, Kalau ada orang yang mampu mengembalikan anaknya udah orang tuanya, justru yang menggali itu lebih dicintai oleh orang tua sendiri. Nah, sama seperti saya mungkin punya peranan seperti itu. Saya ingin mengajak semua orang, ayo kembali kepada ayah kita sejati. Dengan cara apa? Ya, dengan seperti tadi ini kok, dengan mengingat dan memuji. Nah, itu yang dimaksudkan. Ini khusus pada zaman Kali Yuga. Walaupun kita juga perlu ada yadnya-yadnya lain, tapi lebih sempurna lagi kalau kita isi yadnya pengucapan Tuhan, japan. Ya, jadi semua agama itu pasti menganjurkan seperti itu. Nah, tergantung sekarang tiap individu nih ke khusus zaman Kali Yuga. Salam Rahayu. Semoga kita dalam keadaan sehat dan berbahagia. Sampai jumpa.